Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam rangka mempresentasikan tugas hasil penelitian kami dengan tema sistem pendukung keputusan dengan metode fuzi. Berikut anggota kami. Satu, saya sendiri Ahmad Taufik Marsoli dengan NPM 2113-1932. Berikut Muhammad Raja Hardianto. Berikut Valentino Claudio Usmane. Berikut Davin Rafael dan Simon Huwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Raja Hardianto, berasal dari Universitas Sangga Buana, YPKP Bandung, dengan NPM 21131911128. Jadi pokok masalah di sini yaitu penyeleksian calon kandidat Presma dilakukan secara manual. Namun kandidat berasal dari fakultas dan jurusan yang berbeda-beda yang mengakibatkan dengan segala keterbatasannya. Panitia akan kesulitan dan butuh waktu relatif lama untuk menetapkan calon. Jadi untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode Faji Sugeno ini, yaitu untuk menentukan calon presiden mahasiswa ini merupakan suatu gagasan yang baik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan sistem pendukung keputusan dengan metode Faji, yaitu untuk mempermudah panitia ya dalam bekerja. Penelitian berdasarkan perancangan sistem ini, implementasi dan pengujian itu diperoleh kesimpulan bahwa setiap pendukung keputusan dengan metode Faji Sugeno yaitu dapat menentukan calon presma ini. Sistem yang dibangun ini digunakan sebagai alternatif dalam pemilihan presma karena dapat mempermudah panitia yang seperti tadi itu dalam untuk mengolah data dan mengambil keputusan. Terus yang kedua di slide selanjutnya ini saya organisasi mahasiswa di Indonesia itu dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu mahasiswa internal dan eksternal. Jadi internal itu organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitasnya dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan kampus tersebut. Salah satu bentuknya itu yang sekarang kita teliti yaitu Presma dalam konteks kemahasiswaan. Jadi Presma itu pimpinan para mahasiswa yang berfungsi sebagai mediasi antara pihak mahasiswa dengan pihak rektorat atau kampus, yaitu khususnya untuk melakukan hubungan interaksi keberlangsungan proses akademik yang bersifat komunikatif. Jadi Presma ini mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengawasi serta mengadvokasi setiap kebijakan rektorat atau kampus. Presma sendiri ini dipilih secara langsung ya oleh masyarakat kampus atau mahasiswa-mahasiswa lainnya dari antara beberapa calon mahasiswa lainnya. Lalu yang eksternal tadi itu yaitu organisasi yang tidak melekat dari kampus atau di luar kampus. Jadi organisasi ini lebih mengutamakan independensinya. Jaringan relasinya untuk organisasi ekstra kampus itu lebih luas dibandingkan dengan organisasi internal. Banyak juga organisasi-organisasi eksternal kampus ini yang besar, yaitu seperti FMN atau Front Mahasiswa Nasional, lalu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi ya untuk organisasi eksternal kampus ini. Lalu kita ke slide selanjutnya. Sekarang kita masuk ke penentuan semester pembicaraan.
Nah, dalam data penelitian kami di sini ada beberapa variabel yang saya ambil, yaitu yang pertama IPK, yang kedua semester, dan ketiga lama berorganisasi. Di sini kita mengelompokkan variabel-variabel dalam range tertentu. Yang pertama indeks prestasi kumulatif, minimalnya 1,68, maksimal 3,95. Terus yang variabel kedua semester, di sini minimal 4 dan maksimal 12. Yang ketiga, variabel lama berorganisasi, minimal 0, maksimal 4. Kemudian outputnya atau hasil kita bagi ke dalam variabel calon Presma. Di situ nilainya minimal 0 dan maksimal 1. Jadi antara 0 sama 1 aja. Ada dua, yaitu 0 dan 1. Kemudian kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Rafael dari kelas A1 Teknik Informatika dengan NPM 2113191017. Saya kali ini akan membahas tentang sebuah pengaburan atau fujifikasi, di mana pengaburan itu yaitu proses di mana data inputan yang nilai yang bersifat tegas script input ke dalam input kabur. Pada penelitian ini digunakan beberapa variabel yang digunakan dalam penentuan calon presiden, mahasiswa, dengan parameter IPK, semester, dan lama berorganisasi. Nah, pada kasus yang ini, di penelitian ini, fungsi keanggotaan didapatkan melalui pendekatan fungsi. Fungsi yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui representasi bentuk dan bentuk segitiga. Nah, di sini kita lihat kurva himpunan kabur IPK. Rendahnya untuk domain untuk himpunan rendahnya di sini dari 0,68 sampai 2,82. Kemudian untuk himpunan sedangnya dari 2,25 sampai 3,39. Kemudian untuk tingginya dari 2,82 sampai 4. Lanjut ke variabel berikut, yaitu variabel semester. Di sini kita lihat kurva himpunan kabur semesta kurang, untuk himpunan kurangnya 4 sampai 6, kemudian untuk cukupnya 4 sampai 10, untuk lebihnya dari 10 sampai 12. Kita lanjut ke variabel lama berorganisasi. Ini kurvanya sini kurvanya dari himpunan baru dari 0 sampai 2, untuk himpunan sedang dari 0 sampai 4, terus untuk himpunan lama dari 2 sampai 4. Kita masuk ke pembentukan roles. Nah, dari sini kita bangun berbagai kemungkinan dari kumpulan variabel IPK, semester, dan juga lama organisasi. Dan hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya outputnya hanya 2, antara lulus dan tidak lulus. Contohnya rendah dan kurang. Contohnya IPK rendah dan semester kurang, dan lama organisasi baru maka tidak lulus. Jadi contoh sini IPK sedang dan semester kurang, dan lama berorganisasi lama maka tidak lulus. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, di sini studi kasusnya, seorang mahasiswa dengan IPK 3,58 dengan semester 6 dan lama berorganisasi 2 mendaftarkan diri untuk menjadi calon Presma. Maka panitia pelaksana akan melakukan uji seleksi untuk mengetahui tingkat kelulusannya. Pertama-tama kita harus menghitung IPK-nya atau variabel IPK-nya. Nah, di sini untuk variabel IPK ada 3 himpunan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang kita cari X-nya itu 3,58. Nah, 3,58 sini kita langsung lihat ke grafiknya. 3,58 ini termasuk dalam
3,39 dan 4. Sini kita lihat garis 3,39, sedangkan X-nya 3,58, berarti termasuk dalam himpunan tinggi. Nah, otomatis di sini tinggi saya masukkan 1. Karena kenapa? Di sini untuk outputnya hanya ada nilai 0 dan 1. Nah, kalau sudah termasuk ke dalam tinggi, berarti nilainya 1. Nah, kita lihat ke himpunan sedangnya atau range sedangnya. Nah, di sini 3,39, 3,58 tidak termasuk dalam sedang. Jadi otomatis nilainya 0. Kemudian untuk rendahnya otomatis tidak termasuk. Jadi tetap nilainya 0. Lanjut ke variabel berikut, yaitu variabel semester. Di sini ada 3 himpunan, yaitu kurang, cukup, dan lebih. Nah, di sini untuk semesternya nilai X-nya yaitu 6. Nah, kita langsung lihat grafiknya. Di sini nilai 6, kita ambil garis ke atas, masuk ke himpunan cukup. Otomatis nilai cukupnya 1, karena hanya ada 0 dan 1. Nah, sekarang kita lihat himpunan kurangnya. Kita langsung lihat grafiknya. Nah, untuk angka 6, kita lihat garis ke atas. Nah, dia lebih condong ke himpunan cukup. Otomatis cukupnya kita taruh 1 karena hanya ada 0 dan 1. Nah, kemudian kita lihat ke kurang. Nah, di sini kan dominannya kurangnya lebih ke kiri dan turun ke bawah. Otomatis kita taruh nilainya 0 karena hanya ada 0 dan 1. Jadi lebih condong ke kiri dan turun ke bawah, berarti kita ambil nilainya 0. Terus untuk variabel untuk himpunan lebih, di sini dari 6, nah tentunya tidak ada dalam himpunan lebih, otomatis nilainya 0. Terus untuk variabel lama berorganisasi, di sini ada 3 himpunan, yaitu baru, sedang, dan lama. Nah, di sini nilai X-nya 2. Kita langsung ke grafiknya. Kita masuk ke baru. Nah, himpunan baru di sini nilai 2-nya sebelah kiri turun ke bawah, otomatis nilainya 0. Jadi taruh baru, nilainya 0. Nah, di sini sedikit ini seharusnya baru ya. Nah, kemudian kita lanjut ke himpunan sedang. Nah, himpunan sedang ini masuk dalam nilai X yaitu 2. Berarti kita harus taruh 1. Himpunan lama. Himpunan lama sini kita lihat grafiknya. Nah, pas sebelah kanan garis bawah turun. Nah, di sini di antara 2 paling ujung otomatis kita taruh 0. Karena di sini hanya ada 0 dan 1. Jadi kita harus lihat mana yang lebih dominan. Ketika dominannya kurang ke bawah, otomatis kita taruh 0. Dominannya kurang lebih ke atas, kita otomatis carinya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, izin memperkenalkan diri. Nama saya Valentino Claudio Usmani dari kelompok 7 dengan NPM 2113191021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode fusi. Penerapan ke dalam rule. Fungsi implikasi yang digunakan dalam proses ini adalah fungsi min atau minimum, yaitu dengan mengambil derajat keanggotaan yang minimum dari variabel input sebagai outputnya. Jika IP rendah dan semester kurang dalam lama berorganisasi sedikit, maka peserta dinyatakan tidak lulus. Predikat 1. WIP garis bawah ren, U semester garis bawah kurang, U lama orang garis miring baru, min U IP garis miring rendah, U semester garis bawah kurang, U lama orang garis bawah baru, min 0000 dengan hasil 0. Penerapan ke dalam rule.
R23. Jika IP tinggi dan semester cukup dan lama berorganisasi sedang, maka peserta dinyatakan lulus predikat 23 U IP garis bawah tinggi, U semester garis bawah cukup, U lama orang garis bawah sedang, min atau U IP garis bawah tinggi, U semester cukup lama orang garis bawah sedang, minimum 111 dengan hasil 1. Penegasan atau defusifikasi. Pada metode Sugeno terdapat beberapa metode penegasan dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menggunakan penegasan WA atau weight average dengan persamaan. Yang diperoleh. Jadi dengan menggunakan metode Sugeno, mahasiswa yang mendaftarkan diri dengan nilai IPK sebesar 3,58 semester 6 dan lama berorganisasi 2 mempunyai tingkat kelulusan 1. Jadi kelebihan penyeleksian calon Presma dengan menggunakan metode Fuji Sugeno ini menurut kami sangat akurat dan cepat jika diterapkan dalam sebuah aplikasi otomatis. Tapi kekurangannya jika dilakukan secara manual atau dalam keadaan dadakan, menurut saya ini sangat lama dan tidak efektif karena butuh waktu dan proses yang panjang. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.